Ya, puji nama Tuhan. Selamat berjumpa lagi di dalam kasih Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan. Haleluya. Mari sama-sama kita akan siapkan hati kita untuk ibadah kita pada malam hari ini. Mari satu hati kita akan berdoa. Tuhan, bersyukur buat kasih setia Tuhan yang besar bagi kehidupan kami. Tak pernah sekalipun Kau meninggalkan kami. Kami bersyukur Tuhan, malam hari ini kembali kami bisa datang bersama-sama untuk memuji dan menyembah Tuhan, menikmati kehadiran-Mu. Dan kami percaya Engkau ada bersama-sama dengan kami. Dan kami mau menikmati kehadiran-Mu Tuhan. Lawatan-Mu, jamahan-Mu terjadi bagi setiap umat-Mu ya Tuhan. Oleh karena itu kami bawa pujian yang terbaik buat Engkau, penyembahan yang terbaik buat Engkau. Sebab hanya bagi-Mu lah segala pujian, hormat, syukur kami kekal sampai selama-lamanya. Terima kasih Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang siap untuk memuji Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari sama-sama naikkan pujian ini. Alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan. Bumi dan surga menyanyikan kemuliaan nama-Mu. Hosana, Hosana. Katakan sama-sama. Layak dipuji, disembah, Kaulah yang bertata dulu, sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, nama-Mu besar termulia. Oh, sebab Engkau Allah yang besar, sebab Engkau Allah yang mulia sampai selamanya. Haleluya. Mari yang mengasihi Tuhan, sama-sama kita naikkan pujian. Alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan. Bumi dan surga menyanyikan kemuliaan nama. Mari angkat tangan. Hosana, katakan Hosana. Hosana, yes, amen, haleluya. Layak dipuji, disembah, Kaulah yang bertata dulu, sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, nama-Mu besar termulia. Katakan layak, layak dipuji, disembah, Kaulah yang bertata dulu, sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, nama-Mu besar termulia. Katakan layak, layak dipuji, disembah, Kaulah yang bertata
dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar termulia. Katakan layak, layak dipuji disembah, Kaulah yang bertata dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar termulia. Namamu besar termulia. Sekali lagi lalu sembah Dia. Namamu besar termulia. Oh, berikan sorak-sorai bagi Tuhan, tepuk tangan yang terbaik buat Dia. Oh, namamu besar, namamu yang termulia. Haleluya. Sebab Engkau yang layak Tuhan, sebab Engkau yang layak ditinggikan. Oh, kami menyembah-Mu, kami menyembah-Mu Tuhan. Haleluya. Oh, ya Ramasyamu. Haleluya. Mari sembah Dia. Mari angkat penyembahan terbaikmu di hadapan Tuhan. Datang dengan sikap hati yang menyembah Dia. Oh, haleluya, haleluya. Oh, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur ya Tuhan. Haleluya. Oh, syarat. Makasih Yesus, makasih Bapa, makasih Yesus, makasih Tuhan. Oh, syarat. Kami mau duduk di bawah kaki-Mu Tuhan. Menikmati semua yang Kau berikan buat setiap kami Bapa. We give thank Lord. We give thank God. Jesus. The stars are brightly shining. It is the night of our dear Savior's birth. Long lay the world in sin and error pining, till He appeared and the soul felt its worth. A thrill of hope, the weary world rejoices, for yonder praise a news and glorious
always mourn on your knees. Oh, hear the angels' voices on night divine. Oh, night when Christ was born. Oh, night divine. Oh, night Mari naikkan pujian ini. Oh, holy night, the stars are brightly shining. It is the night of our dear Savior's birth. Long lay the world in sin and never pining, till He appeared and the soul felt its worth. A thrill of hope, the weary world rejoices, for yonder's praise and new and glorious morn fall on your knees. Oh, hear the angels' voices on night divine. Oh, night when Christ was born. Oh, night divine. Oh, night divine. Fall on your knees. Oh, hear the angels' voices on night divine. Oh, night when Christ was born. Oh, night divine. Oh, night Haleluya. Sungguh syahdu Tuhan, sungguh indah, sungguh kudus. Biar malam-malam, hari setiap malam bulan Desember ini boleh menjadi satu waktu bagi kami untuk perenungan, untuk merenungkan cinta kasih Tuhan kepada umat manusia, kepada kami yang berdosa ini. Engkau yang meninggalkan surga yang mulia, Engkau datang ke dunia yang penuh dengan hina, dengan sengsara dan air mata, hanya demi untuk menyelamatkan kami semua. Kami yang berbuat dosa, tapi Engkau yang memikul dosanya.
Kami telah kehilangan kemuliaan Allah. Engkau memberikan kemuliaan-Mu kepada kami. Kami telah jauh dari Allah. Engkau telah mendamaikan dan mendekatkan kami dengan Allah melalui salib, melalui kematian-Mu, tentunya juga melalui kelahiran-Mu, di mana tidak ada satu tempat pun di bumi ini yang menerima dan layak untuk Engkau tinggal di sana, untuk Engkau lahir di sana. Karena dunia ini menolak Engkau, sehingga Kau harus lahir di sebuah kandang di gurun, di padang Efrata. Tuhan memberkati setiap kami. Di tempat yang paling buruk sekalipun, Engkau mau turun dan Kau mau hadir di dunia ini. Biar Engkau hadir juga di dalam hati kami. Memberkati setiap kami ya Tuhan hari ini. Siapapun saat ini yang dalam kelemahan, di dalam kesedihan, dalam kesusahan, dalam penderitaan, supaya mereka boleh bangkit kembali bersama Kristus. Biar hidup mereka boleh menjadi tempat di mana Engkau hadir dan tinggal dan lahir di sana. Supaya tidak ada satupun ketakutan, tidak ada satupun kegelapan di depan kami. Yang adalah harapan, semangat, keajaiban Natal, damai, sejahtera, kasih, sukacita Natal ada dalam hidup kami. Demi nama Tuhan Yesus, kami siap mendengarkan firman-Mu. Haleluya. Amin. Amin. Merry Christmas. Puji Tuhan. Kita lihat dalam kitab Yesaya 11 ayat 1 sampai dengan 6. Sesuatu yang baru. Saya belum pernah alami itu, saudara. 10 tahun lewat, hampir 20 tahun. Ketika saya melayani di sebuah tempat yang bernama Provinsi NTT. Tempat yang tandus saat itu, yang boleh dikatakan tidak subur. Dan di saat itu boleh dikatakan agak terbelakang. Angka kematian yang begitu banyak. Bayi-bayi yang lahir juga banyak yang mati. Angka ibu yang melahirkan juga mati tertinggi di Indonesia. Saya melayani tempat itu menjelang Natal. Natal bahkan mungkin setelahnya. Suatu malam saya mendapatkan suatu penglihatan malam. Seperti Daniel telah melihatnya. Seperti Yusuf juga melihatnya. Seperti juga Yakub telah melihatnya. Begitu banyak orang telah melihat kemuliaan Tuhan. Saat itu juga saya melihatnya. Ada sebuah buku yang besar tergantung di langit. Saya melihatnya. Saya tertegun. Begitu besar, mulia. Ternyata buku itu kemudian turun di depan saya. Dan saya bisa membacanya. Dan ternyata itulah buku kehidupan. Dan di sana ada tertulis 3 hal yang luar biasa. Yang nanti saya ceritakan satu hal itu. Sedangkan satu hal kosong. 3 hal luar biasa, satu hal halaman kosong. Jadi saudara, kalau kita melihat ada 4 bidang yang kosong. 3 bidang itu diisi 3 hal. Sedangkan 1 bidang itu kosong. Ternyata salah satu bidang itu tertulis. Kita akan baca itu, yaitu di dalam Yesaya 11 ayat 1 sampai dengan 6. Suatu tunas akan keluar dari tunggul Isai, dan taruk yang akan tumbuh dari pangkalnya akan berbuah. Roh Tuhan akan ada padanya, roh hikmat dan pengertian, roh nasihat dan keperkasaan, roh pengenalan dan takut akan Tuhan. Ya, kesenangannya ialah takut akan Tuhan. Ia tidak akan menghakimi dengan sekilas pandang saja, atau menjatuhkan keputusan menurut kata orang. Tetapi ia menghakimi orang-orang lemah dengan keadilan, dan akan menjatuhkan keputusan terhadap orang-orang yang tertindas di negeri dengan kejujuran. Ia akan mengajar bumi dengan perkataannya,
seperti dengan tongkat, dan dengan nafas mulutnya ia akan membunuh orang fasik. Ia tidak akan menyimpang dari kebenaran dan kesetiaan. Seperti ikat pinggang tetap terikat pada pinggang. Serigala akan tinggal bersama domba, dan macan tutul akan berbaring di samping kambing. Anak lembu dan anak singa akan makan rumput bersama-sama, dan seorang anak kecil akan menggiringnya. Inilah satu hal yang saya dapat, saudara, yaitu tentang Roh Tuhan. Apa yang saya lihat dalam kitab kehidupan itu, selain berisi nama seseorang, satu bidang, ada satu bidang, ada Yesaya 11 ayat 1 dan 2. Yang boleh dikatakan hari ini, saudara, dimulai, yaitu tentang Yesus yang adalah juru selamat, suatu tunas dari Daud, anak Daud, tunggul Isai. Siapakah Isai itu? Isai itu ayah dari Daud. Yesus itu, saudara, boleh sebutkan tunas Daud, anak Daud, tunggul dari Isai. Saudara tahu Isai itu siapa? Anak Obed. Obed itu siapa? Anak Rut dan Boas. Hari ini juga kita bisa merasakan damai Natal itu. Saudara dikasih Tuhan Yesus turun ke dunia untuk supaya nama kita tertulis dalam kitab kehidupan. Tetapi yang jelas hari ini, sebelum kita melihat hal tentang salah satu bidang itu, saya ajak saudara untuk melihat tentang Yesus anak Daud itu terlebih dahulu. Yesus disebut anak Daud karena dia memang meminjam tempat, yaitu Yusuf sebagai ayahnya, yaitu keturunan Daud, di mana dia dikandung oleh Maria, dikandung oleh Roh Kudus. Dia bukan lahir karena kehendak manusia, namun dia lahir karena kehendaknya sendiri, karena Allah mengasihi umat manusia. Sehingga hari ini saudara kita boleh merayakan Natal itu. Oleh karena itu saudara dan dikasihi Tuhan, saudara masih ingat ketika Bartimeus yang buta, dia berkata, Yesus anak Daud, Yesus anak Daud, tolong aku. Yesus berkata, apa yang kau ingin aku perbuat bagimu? Supaya aku melihat. Dan Yesus membuatnya melihat. Mungkin kita bukan seperti Bartimeus yang buta, tetapi kita tidak bisa melihat bahwa Yesus adalah juru selamat itu sendiri. Yesus adalah Sang Firman, yaitu Tuhan juru selamat Kristus itu sendiri. Mungkin kita tidak melihat itu karena orang tidak menceritakan kepada kita. Mungkin orang bercerita, hati kita masih tertutup, mata rohani kita masih tertutup. Saudara, pada hari ini berteriaklah, panggillah Yesus. Kalau kita mau lihat firman Tuhan, Kisah Rasul 15 ayat 16, bahwa Yesus turun ke dunia untuk membangun kembali kerajaan Daud yang roboh. Karena waktu kerajaan Daud bertumbuh terus, kemudian ada pembuangan di Babel. Setelah itu hilanglah kerajaan ini. Dan sampai kemudian Yesus turun ke dunia. Dia membangun kembali kerajaan yang sudah roboh, yaitu disebut pondok Daud yang roboh. Kita lihat dulu firman-Nya. Kemudian aku, kata Tuhan, akan kembali dan membangun kembali pondok Daud yang telah roboh. Dan reruntuhannya akan kubangun kembali dan akan kuteguhkan. Itulah yang berbicara tentang kerajaan Daud yang dijanjikan oleh Allah, bahwa selama-lamanya. Dan Yesus itulah, saudara, dia lahir ke dunia sebagai keturunan anak Daud, tunggul Isai, tunas Daud juga. Dan dia mendirikan kerajaan Daud yang roboh, bukan untuk satu masa, namun yang Yesus dirikan
bukan secara fisik, namun kerajaan ini sampai kekal selama-lamanya, yang disebut kerajaan surga. Oleh sebab itu dia datang berkata, kerajaan surga sudah dekat, sudah datang. Yohanes Pembaptis juga berkata yang sama. Artinya saudara, hari ini Yesus turun ke dunia. Dia sedang membangun kerajaannya di dalam hati manusia, bukan secara fisik di tanah. Dia membangunnya karena manusia tidak pernah bisa membangun rumah di hatinya. Manusia bisa membangun rumah hanya secara fisik. Tidak ada satupun manusia yang bisa membangun suatu tempat atau rumah di hati. Hanya Tuhan, karena Dia yang membuat, yang menciptakan hati manusia. Dia turun ke dunia untuk membangun dengan tangannya, dengan firman-Nya. Dia sedang membangun pondok Daud yang roboh. Kerajaannya, rumahnya di dalam hatimu dan hatiku. Oleh karena itu hari ini, hatimu dan hatiku bukan lagi rumah kita, tetapi rumah Tuhan telah dibangun kembali menjadi rumah Tuhan. Kerajaan surga ada di antara kita semuanya. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan. Kita lihat dalam kitab Keluaran 19 ayat yang ke-6. Kamu akan menjadi bagiku kerajaan imam dan bangsa yang kudus. Inilah semuanya firman yang harus kau katakan kepada orang Israel. Sejak zamannya Musa, Tuhan sudah menetapkan kerajaan dan imam kepada Musa, kepada Harun dan keturunannya. Ketika perjanjian baru, Yesus tidak lagi mengambilnya daripada Harun, keturunan Harun, karena waktu dia mati di kayu salib, tirai bait Allah telah robek menjadi dua. Artinya bukan lagi keturunan Harun menjadi imam, tetapi siapa yang mau menerima kelahiran Yesus di hatinya, siapa yang mau menerima, dia sedang membangun rumahnya di hati kita melalui kematiannya di kayu salib dan mengakui kebangkitannya supaya dia hidup di dalam diri kita. Kitalah imam-imam itu. Dikatakan yang kudus, bangsa yang kudus. Itu dikatakan juga oleh Petrus. Kamulah imamat rajani bangsa yang kudus, milik kepunyaan Allah melalui Yesus Kristus, saudara yang dikasihi Tuhan. Oleh karena itu Yesus datang di dunia. Hari ini dia sedang bekerja keras di dalam hatimu dan hatiku. Jangan keraskan hati kita. Natal bukan hanya kita tukar menukar kado, kita makan, kita pesta, kita liburan. Ya, itu juga cukup bagus. Sambil merayakan, sambil berbagi kasih, sambil mungkin kita membagikan kemurahan kita, sambil saling mengampuni. Tapi terlebih dari itu, biarlah hatimu hari ini diukir oleh firman Allah pada malam hari ini, supaya menjadi rumah kediaman Allah, menjadi surga, kerajaan surga yang ada di hati kita. Itulah Yesus Kristus. Saudara, tidak ada satupun yang bisa membuat, malaikat tidak bisa membuat rumah di hati kita untuk kediamannya. Sehingga ketika suatu hari Daud ingin membangun rumah untuk Tuhan, Tuhan katakan, apa yang kau bangun? Siapakah manusia bisa membangun rumah untuk Allah? Dia katakan, langit adalah taktanya, bumi adalah tumpuan kakinya. Siapakah yang bisa membangunnya? Maka dibangunlah suatu hari bait Allah itu oleh tangan manusia. Tetapi ketika Yesus ada di dunia, dia berkata, robohkan bait Allah ini, aku akan membangunnya dalam 3 hari. Mereka berpikir, kami membangun puluhan tahun, 40 tahun. Engkau membangunnya 3 hari. Yang dimaksud adalah dirinya sendiri. Kemudian bait Allah itu dinubuatkan oleh Yesus. Dia berkata di dalam Matius 23, kau lihat batu-batu yang tersusun ini, sambil menunjuk bait Allah. Tidak ada satupun batu akan tersusun, semuanya akan diruntuhkan. Bait Allah diruntuhkan karena Tuhan tidak mau tinggal di satu tempat. Tuhan sedang membangun tempat itu, yaitu di dalam hatimu dan hatiku hari ini. Oleh karena itu bait Allah hari ini sudah tidak ada. Suatu hari mungkin dibangun, tetapi lebih daripada itu,
Bait Allah ada di dalam hatimu, ada dalam hatiku. Yesus sudah ada, lahir sebagai Tuhan dalam hidup kita. Haleluya. 2 Korintus pasal 5 ayat 20. Jadi kami ini adalah utusan-utusan Kristus. Seakan-akan Allah menasihati kamu dengan perantara kami. Dalam nama Kristus, kami minta kepadamu, berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Haleluya. Saudara, hari ini apa yang dikatakan oleh Paulus kepada jemaat Korintus, biarlah demi nama Yesus Kristus, biarlah dirimu mau didamaikan dengan Allah. Yesus mati untuk mendamaikan kita dengan Allah, untuk mendekatkan apa yang jauh, untuk didamaikan apa yang menjadi permusuhan. Dosa itu yang membuat kita jauh, kejahatan itu membuat permusuhan. Izinkan malam hari ini engkau mendengar ini, engkau merenungkan firman ini, bukan sebagai pengetahuan, bukan hanya engkau ingin mendengar karena suasana Natal saja. Lebih daripada itu, biarlah dirimu mau didamaikan dengan Allah melalui Kristus Yesus. Karena Yesus anak Daud itu yang akan mendirikan, membangun kembali pondok Daud yang roboh. Kerajaan Daud akan dibangun kembali. Kerajaan itu kekal sampai kekal, saudara. Dan itu akan dilihat dalam hatimu. Jikalau kerajaan atau rumah Allah dibangun dalam hatimu, maka maut tidak akan mengganggu kita. Kita akan sampai kepada kekal. Kerajaannya, kerajaan kekal, akan membawa kita. Hati kita akan terus dibawa sampai kedatangannya, sampai kekal, tidak di dalam tempat penghukuman. Yang kedua, saya mau bercerita tentang roh Tuhan ada padaku. Kata Yesaya pasal 11 ayat 1. Tunggul Isai, dan dikatakan juga ada 7 hal. Roh Tuhan ada padaku. Kita lihat dulu firman Tuhan dalam kitab Yesaya pasal 11 ayat 1 dan ayat 2. Suatu tunas akan keluar dari tunggul Isai. Isai itu ayah Daud. Dan taruk yang akan tumbuh dari pangkalnya akan berbuah, yaitu Yesus yang membuahkan keselamatan bagi bangsa. Roh Tuhan akan ada padanya. Roh hikmat dan pengertian, roh nasihat dan keperkasaan, roh pengenalan dan takut akan Tuhan. Saudara, kita mulai hitung pelan-pelan. Kita kembali kepada ayat kedua. Roh Tuhan akan ada padanya. 1. 2 roh hikmat. 3 pengertian. 4 nasihat, roh nasihat. 5 keperkasaan. 6 roh pengenalan. Dan 7 roh takut akan Tuhan. Itu yang saya lihat dalam kitab kehidupan selain nama kita masing-masing. Ada 7 ini tertulis di dalam satu bidang. Oleh sebab itu kalau saudara melihat menorah yang kandil yang ada 7 lilin yang harus nyala di ruang kudus, itu tidak boleh padam. Itu menggambarkan tentang Yesaya 11 ayat yang kedua, yang tertulis juga dalam kitab Wahyu pasal 5 pasal 6. Itulah ketujuh roh Allah yang diutus ke muka bumi, saudara. Dan itu juga yang harus ada pada kita. Bukan hanya percaya kepada Yesus karena kita punya roh Tuhan, karena Roh Kudus turun kepada kita. Roh Kudus turun pada kita sehingga kita percaya kepada Yesus. Tetapi Roh Kudus akan membebek kita, menuntun kita, menghibur, menguatkan kita, supaya kita mulai ada roh hikmat, ada roh pengertian, roh pengenalan Tuhan, roh nasihat, roh keperkasaan, dan juga ada roh takut akan Tuhan. Supaya orang Kristen bukan hanya sekedar percaya, namun dia harus punya hikmat untuk membaca firman Allah, hidup di dalam firman Allah. Ketika dia mulai punya hikmat, maka dia punya pengertian untuk melakukan firman Allah itu. Maka kita juga melihat dia punya nasihat, baik untuk dirinya, baik untuk keluarganya, baik untuk melayani sesamanya. Juga ada roh keperkasaan, supaya
saudara, kita juga dilengkapi dengan kuasa karunia-karunia. Juga diberikan roh pengenalan akan Tuhan, supaya kita mengenal Tuhan dengan benar. Supaya jangan sampai sekarang, saudara, kita melihat berita di sosial media, antara satu dengan satunya mungkin berbicara dengan pandangan yang berbeda. Karena pengenalan kita akan Tuhan masih belum sempurna. Oleh sebab itu kita ada perbedaan. Biar perbedaan ini bukan menimbulkan pertengkaran dan perpecahan, tetapi kita harus bersatu untuk melihat. Mungkin yang satu punya roh perkasa, bicara mujizat saja. Mungkin yang satu bicara nasihat, karena dia menguasai firman Allah. Yang satu mungkin bicara hikmat, karena dia bisa menyampaikan kebenaran. Yang satu bisa melakukan firman Allah, punya pengertian yang dalam. Yang satu mungkin mengenal Allah lebih dalam, karena dia mau menderita untuk Tuhan, mau hidupnya memberikan hidupnya kepada Tuhan. Apapun yang terjadi, semuanya ada roh Tuhan. Tetapi yang ketujuh tidak boleh hilang, yaitu takut akan Tuhan. Jadi kalau kita punya roh Tuhan, percaya Tuhan, ada Roh Kudus memimpin kita, sehingga kita punya karunia Roh Kudus, kita punya hikmat, kita punya pengenalan. Tetapi kalau tidak takut akan Tuhan, tidak ada gunanya. Kita harus belajar takut akan Tuhan. Tujuan kita bukan hanya percaya saja. Itu awal, itu rencana Allah, itu pekerjaan Allah diberikan kepada kita. Namun kemudian Roh Kudus membimbing kita menuju mengenal sampai takut akan Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, saudara boleh lihat nanti dalam kitab Wahyu. Saudara ketika 7 roh Allah, saudara akan melihat dalam kitab Wahyu ada 2. Nanti saudara akan melihat itu, dan saudara cocokkan dalam Kejadian 11 ini. Dan inilah yang diceritakan, bahwa Tuhan itu datang di bumi dengan memberikan hal itu kepada kita, sehingga Roh Kudus diutus kepada kita. Kita lihat terus firman Allah, yaitu dalam kitab Lukas pasal 4 ayat 17 sampai dengan 21. Kepadanya diberikan kitab Nabi Yesaya, dan setelah dibukanya ia menemukan nas di mana ada tertulis, Roh Tuhan ada padaku. Itulah Yesaya 11. Oleh sebab ia telah mendukurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin, dan ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Kemudian ia menutup kitab itu dan memberikannya kembali kepada pejabat, lalu duduk, dan mata semua orang dalam rumah ibadat itu tertuju kepadanya. Lalu ia memulai mengajar mereka, katanya, pada hari ini genaplah nas ini sewaktu kamu mendengarnya. Saudara, waktu Yesus ada di rumah Allah, dia disodorkan kitab Yesaya, dia membacanya. Setelah dia membacanya, dia berkata, pada hari ini genaplah nas itu. Apa dikatakan? Roh Tuhan ada padanya. Yesus berkata, sudah digenapi ketika Yesus ada di dunia itu. Saudara, bukan hanya itu, dia juga mengaruniakan roh itu kepada kita yang percaya. Hari ini juga, saudara, jikalau kita mendengar suaranya, mari kita lanjutkan. Perjalanan rohani kita bukan berhenti ketika kita hanya percaya. Perjalanan rohani kita sampai di ujung kubur itu, bagaimana kita masih berbuah-buah. Bukan hanya pada waktu kita di gereja, bukan pada waktu kita mulai mengenal Tuhan, bukan pada waktu kita sekolah tinggi teologi, tetapi bagaimana kita mengakhirinya di dalam hidup ini. Itulah yang perlu. Lukas 12 ayat 12. Sebab pada saat itu juga Roh Kudus akan mengajar kamu apa yang harus kamu katakan. Dari sini kita melihat Yesus juga mengajar bahwa Roh Kudus akan diutus untuk mengajar kita. Mengajar apa? Mengajar firman Allah,
supaya kita hidup sesuai dengan firman Allah, supaya gereja bukan lagi tempat untuk adu argumen, untuk adu kekayaan, adu kepandaian, adu kuasa. Tapi gereja mengadu, kita adu damai sejahtera, bukan mengadu domba. Kita mengadu, ayo kita saling mengadu, kita saling berlomba-lomba di dalam iman dan di dalam damai, supaya kita menciptakan damai itu. Biar Natal ini, saudara, kita harus berdamai. Dirimu didamaikan dengan Allah. Biar kita berdamai dengan orang sekitar kita. Terlebih daripada itu, kita harus berdamai dengan diri kita sendiri melalui Roh Kudus yang akan mengajar kita. Haleluya. Kita lihat poin yang ketiga. Takut akan Tuhan. Inilah kesukaannya. Walaupun kita punya 6, Roh Tuhan, Roh hikmat, Roh pengertian, Roh nasihat, Roh perkasa, Roh pengenalan akan Allah. Aku pandai, aku orang Kristen, aku punya kuasa. Tapi kalau sombong, kalau arogan, kalau kikir, saudara, kalau suka hidup semena-mena, berarti dia ketujuh, dia kehilangan. Oleh sebab itu dikatakan kesukaannya adalah roh takut akan Tuhan. Kita lihat dulu dalam kitab tadi Yesaya pasal 11 ayat 2 dan 3. Ketujuh roh yang dikatakan Yesaya ini. Roh Tuhan akan ada padanya, roh hikmat dan pengertian, roh nasihat dan roh dan keperkasaan, roh pengenalan dan takut akan Tuhan. Ada 7. Ya, yang ketiga, kesenangannya ialah takut akan Tuhan. Jadi kita harus punya satu kesenangan, bukan untuk mengobrol kuasa, untuk menunjukkan kepandaian kita, menunjukkan keberhasilan kita, kemampuan kita, harta kita, hikmat kita. Tetapi kesenangan kita takut akan Tuhan. Saudara, di dalam hidup kita ini selalu ada banyak hal yang baik, tetapi yang banyak hal yang baik belum tentu semua kesukaan kita. Ada makanan yang begitu banyak yang enak, tapi belum tentu semua kesukaan kita. Tentu kita punya kesukaan sendiri. Ada makanan yang mahal, ada mobil yang mewah, ada sepeda motor, ada rumah, ada daerah yang bagus. Tetapi belum tentu semua kesukaan kita. Pasti kesukaan kita ada di tengah-tengah itu. Demikian juga hari ini kita melihatnya. Kesukaannya takut akan Tuhan. Orang takut akan Tuhan menjauhi kejahatan atau membenci kejahatan, bukan mendekat. Jadi tinggalkan kejahatan pada damai Natal ini, supaya saudara kita berbuat baik. Kita berlomba-lomba berdamai dan berbuat baik. Kita bermurah hati. Biar Natal ini, saudara, bukan Natal untuk saya saja, tetapi Natal untuk semua orang. Biarlah hari ini aku bukan mendapatkan hadiah Natal, tapi aku menjadi hadiah Natal bagi banyak orang. Aku bukan hanya diberi kado oleh Tuhan, tetapi aku adalah kado. Itu kadonya Tuhan untuk semua orang. Puji Tuhan. Mazmur 25 ayat 14. Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia. Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia. Kalau saudara takut Tuhan, berarti saudara akan bergaul karib, akrab. Dan perjanjiannya diberitahukan kepada mereka. Haleluya. Saya tinggal di gereja, saya mengerti firman Allah, saya melayani. Terus saya berkata, oh saya akrab dengan Tuhan, saya erat, saya sahabat Tuhan. Kita melekat setiap hari baca firman Allah. Tetapi firman Tuhan mengatakan bahwa Tuhan bergaul karib atau akrab dengan orang yang takut akan Tuhan. Bukan punya pengetahuan, bukan pelayanan. Sehingga apa yang kita omongkan di mimbar, karena kepandaian saya, karena pengetahuan saya, karena karunia, karena pengabdian saya,
Saya berkata, ayo kita akrab seperti saya. Bukan. Takut akan Tuhan. Kalau kita takut akan Tuhan, gak perlu kita ngomong kita akrab. Tuhan yang bicara. Aku bergaul dengan engkau secara akrab. Tapi kalau kita tidak takut akan Tuhan, kita ngomong, aku akrab dengan Tuhan. Itu kata siapa? Kata firman atau kata kita hari ini? Biar bukan mulut kita yang mengatakannya, bukan mulut orang lain yang mengatakan. Biarlah perkataan Tuhan yang mengatakan, kita adalah sahabat karibnya. Kita nggak perlu orang bicara kepada kita. Sekian lama pelayanan, sekian banyak pengabdian, sekian banyak pengetahuan, sekian banyak karunia-Nya. Biar Tuhan yang berbicara. Saudara, biar itu dibisikkan di telinga kita, supaya kita tetap baik, supaya tetap kita akrab. Itu Tuhan. Dan Dia beritahu semua hal-hal yang akan datang. Dia memberitahu semua. Saudara, banyak hal yang diberitahu. Ya, itu kemurahan Allah. Tetapi kemurahan Allah bukan hanya datang turun saja. Kemurahan Allah turun, yaitu ketika kita menjadi percaya. Tapi takut akan Allah itu kemurahan juga. Namun itu harus ada harga yang dibayar. Saudara, kalau percaya kita gak perlu bayar. Itu Tuhan kasih. Kita takut akan Tuhan itu kemurahan Allah. Dia menuntun kita ke sana. Tapi ada harga yang harus dibayar. Natal inilah harganya dibayar. Dirimu adalah kado, hadiah Tuhan untuk orang sekitar kita. Haleluya. Kita lihat poin yang keempat, yang terakhir. Firman dan kebenaran. Mari kita baca firman dulu, yaitu Yesaya 11 ayat 4 dan 5. Tetapi Ia akan menghakimi orang-orang lemah dengan keadilan, dan akan menjatuhkan keputusan terhadap orang-orang yang tertindas di negeri dengan kejujuran. Ia akan mengajar bumi dengan perkataannya. Firman, sang firman telah jadi manusia. Dia berbicara kebenaran. Seperti dengan tongkat dan dengan nafas mulutnya, Ia akan membunuh orang fasik. Dengan firman-Nya, Dia akan membinasakan orang yang tidak taat kepada firman. Terus, Ia tidak akan menyimpang dari kebenaran dan kesetiaan. Seperti ikat pinggang tetap terikat pada pinggangnya. Itu yang dikatakan, seperti ikat pinggang yang terikat tetap di pinggangnya. Amsal pasal 5 ayat 21 sampai dengan 24. Maaf, Amos pasal 5. Ya, Amos. Apa kata Amos? Aku membenci, firman Tuhan kepada Amos, kepada kita semuanya. Aku, kata aku itu Tuhan, bukan Amos. Aku membenci, aku menghinakan perayaanmu. Aku tidak senang kepada perkumpulan rayamu. Jadi bukan hanya ibadah, bukan hanya pengetahuan. Tuhan suka, itu hanya pintu gerbang saja untuk memulai hidup bersama dengan Tuhan. Sungguh apabila kamu mempersembahkan kepadamu korban-korban bakaran, bukan hanya persembahan uang, dana, pelayanan, itu menyenangkan. Dan korban-korban sajianmu, memang gereja butuh uang, tapi tidak harus menjual kebenaran. Tidak perlu bicara itu. Aku tidak suka, kata Tuhan. Dan korban keselamatanmu berupa ternak yang tambun, aku tidak mau pandang. Kita tidak perlu lagi mengorbankan korban karena dosa kita, karena Tuhan telah menjadi korban bagi dosa kita. Jauhkanlah daripadaku keramaian nyanyian-nyanyianmu, lagu gambosmu tidak mau aku dengar. Apa yang Tuhan mau di tengah-tengah perayaan kita? Apa yang Tuhan mau di tengah-tengah pengorbanan kita? Apa yang Tuhan mau? Kita lihat ayat 24. Tetapi biarlah keadilan bergulung-gulung seperti air, dan kebenaran seperti sungai yang selalu mengalir. Keadilan dan kebenaran
bergulung-gulung seperti air yang mengalir. Luar biasa. Contoh jelas, Zakheus. Ketika dia menerima Yesus, dia berkata, jikalau aku telah memeras orang, aku kembalikan mereka. Bukannya 1 kali lipat, berlipat kali. Itu ada perubahan. Jangan lagi saudara-saudara percaya Tuhan, ibadah, saudara memberikan persembahan yang banyak di gereja. Gereja senang, gereja bodoh. Tapi Tuhan tidak menyukainya. Jikalau hasil dari pemerasan, dari hasil tidak baik. Saudara, Tuhan ingin supaya kita berubah dari Zakheus yang lama menjadi Zakheus yang turun dari pohon. Bukan Zakheus yang belum naik ke pohon, tapi menjadi Zakheus yang turun dari pohon. Karena dia telah melihat Yesus. Dan Yesus berkata, hai Zakheus, turunlah, aku akan ke rumahmu hari ini. Hari ini Tuhan bicara kepada kita. Hai umat Tuhan, marilah, turunlah. Aku akan singgah di dalam hatimu, di dalam rumahmu, di dalam hidupmu, di dalam gerejamu. Haleluya. Biar Natal hari ini, singgahlah Tuhan di dalam hatiku. Aku mau turun, karena Engkau suruh turun. Karena Engkau mau singgah. Aku telah berubah, karena aku telah naik dan telah melihat Tuhan. Dan Tuhan mau bersama dengan aku hari ini. Itulah saudara keajaiban Natal. Zakheus yang jahat menjadi baik. Zakheus seorang pemeras, seorang yang tamak, seorang pendosa, telah berubah menjadi anak Allah. Dan ada keselamatan baginya. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biar keajaiban Natal ini ada dalam hati kami, dalam hidup kami, dalam rumah tangga keluarga kami, dalam gereja kami. Biar hari ini Tuhan, kami ingin melihat kemuliaan Allah. Kami bukan hanya percaya, kami ingin ditonton oleh Roh Kudus. Supaya kami punya kesukaan takut akan Tuhan. Biar hari ini juga Tuhan, firman kebenaran itu boleh mengubah hidup kami, mengubah kami. Sebagaimana Zakheus, dia berubah ketika dia naik pohon dan turun. Memberkati umatmu hari ini. Biar pada Natal ini kami mau menjadi kado Tuhan untuk orang lain. Kami bukan hanya minta kado dari Tuhan, kami bukan hanya minta orang lain hidup di dalam hidup kami, tapi kami mau menjadi bagian daripada Tuhan yang memberikan kepada orang-orang sekitar kami. Terima kasih memberkati kami. Biar kami boleh menjadi tangan-tangan Tuhan. Biar kami boleh menjadi kakimu, menjadi mata Tuhan untuk melihat dan menolong, menjadi mulut Tuhan untuk berseru kepada banyak orang. Biar Natal ini Natal ada terang dalam hati kami. Demi nama Yesus, haleluya, amin. Mari kita pujikan satu pujian bersama-sama. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Sama-sama katakan, hidupku, hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Mari yang mengasihi Tuhan, angkat tanganku di hadapan Tuhan. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti
bersamaku, Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Mari kita doa syafaat untuk semua gereja yang ada di seluruh dunia. Kami berdoa untuk semua gereja yang ada di seluruh dunia, dari hamba Tuhan sampai kepada umat Tuhan. Kiranya Tuhan Kau memberkati mereka, supaya mereka menjadi berkat dan hidup mereka berdampak, supaya di mana gereja mereka melayani dan berjemaat dipenuhi orang-orang yang takut akan Tuhan dan tulus hatinya. Kami berdoa untuk semua gereja yang ada di seluruh dunia, supaya mereka bersatu rukun dan tidak terpecah-pecah, supaya dunia percaya Yesus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa di surga. Demikian gereja di mana kami menggembalakannya, gereja Blessing the Spirit atau BES, dijauhkan dari roh perpecahan, roh adu domba, roh salah paham, roh pemberontakan, roh pengkhianatan, diberikan roh damai sejahtera. Kami berdoa untuk setiap persembahan yang dipersembahkan umat-Mu, mereka yang aktif melayani, mereka yang aktif berjemaat, mereka yang berjemaat, kiranya Tuhan apa yang mereka kerjakan lakukan berkenan di hadapan Tuhan dan menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan, sehingga Engkau memberkati segala pekerjaan rumah tangga, kesehatan, iman rohani kami semuanya, sampai kepada anak cucu kami. Kebajikan kemurahan Tuhan selalu menyertai kami. Mari dekapkan kedua tangan-Mu di dadamu. Untuk menerima berkat itu mudah, namun menjaga hati sukar. Oleh sebab itu firman Tuhan berkata, jagalah hatimu dengan penuh segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Jadilah berkat dan terimalah berkat rahmat anugerah dari Allah Bapa di surga, di dalam Putra Tunggalnya Yesus Kristus, yang sudah mati, bangkit, naik ke surga, menyediakan rumah, dan akan datang menjemput kita dan menghakimi semua umat manusia. Dan di dalam persekutuan dengan Roh Kudus, mulai hari ini sampai selama-lamanya. Kita akhiri dengan doa yang diajarkan Tuhan Yesus kepada kita. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami telah mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Merry Christmas. Kita pujikan bersama-sama. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Kau bersamaku, Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Sampai ketemu lagi saudara. Tuhan Yesus memberkati. Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I wanna see You. I wanna see You. Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I wanna see You.
Mari sama-sama katakan, open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I wanna see you. I wanna see you. Open the eyes. Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I wanna see you. I wanna see you.